yang setiap hari mempengaruhi pikiran kita. Ada dua dorongan, sehingga kita minta kepada Allah, ya Allah berikanlah kepadaku, anugerahkanlah kepadaku, karuniakanlah kepadaku istiqamah di jalanmu ya Allah. Karena dorongan ini saling kejar mengejar. Dorongan apa? Ulama tafsir membahasakan dengan bahasa lammah. Ada lammah malakiyah, ada lammah syaitaniyah. Lammah malakiyah adalah dorongan malaikat-malaikat Allah. Kalau kita ketahui tentunya kalau malaikat-malaikat Allah yang mendorong kita, yang memotivasi kita, tentunya dorongan mereka, dorongan para malaikat Allah adalah dorongan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika malaikat Allah yang memerintahkan kita atau yang mendorong kita atau yang memotivasi kita untuk melakukan sesuatu, maka apa yang kita lakukan itu dorongan dari malaikat dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ketika itu bergejolak juga lammah syaitaniyah. Di satu sisi ketika malaikat-malaikat Allah mendorong kepada kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah, syaitan senantiasa membisikkan untuk sebaliknya tidak kita lakukan hal-hal apa yang disampaikan oleh malaikat, yang didorong oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita bergejolak dalam hati kita. Kita memberi satu contoh kecil. Seumpama tadi sebelum kita sholat subuh ada dorongan malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebetulan kita terbangun ataupun belum tertidur, ada dorongan dari malaikat, datanglah ke rumahnya Allah untuk menunaikan sholat subuh. Tapi di satu sisi ada lammah syaitaniyah. Lammah syaitaniyah itu justru mengobok-obok daripada dorongan malaikat. Tidak usah datang ke masjid, di rumah saja sholat, sama saja. Itu adalah lammah syaitaniyah namanya. Maka yang kita minta kepada Allah, ya Allah, makanya di dalam ayat itu dikatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Berikanlah kepada aku, anugerahkanlah kepada kami istiqamah ya Allah. Mudah-mudahan lammah syaitaniyah ini dorongan atau bisikan syaitan yang selalu ingin memasukkan kita kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka suatu ketika salah seorang imam ulama besar Ali Jum'ah, beliau ketika ditanya, bagaimana bentuk daripada lammah syaitaniyah itu? Lammah syaitaniyah, bisikan-bisikan syaitan adalah bisikan yang senantiasa ingin membawa, menjerumuskan kita kepada kemaksiatan. Sehingga beliau mengatakan, ya nas, wahai manusia, ingatlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ithmu. Kata beliau menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ithmu, dosa itu, kata beliau, al-ithmu ma haka fi nafsik. Orang yang berdosa akan merasakan dua hal ini. Apa itu? Ma haka fi nafsik. Orang yang berdosa yang pertama akan merasakan ma haka fi nafsik, apa yang membuatmu gelisah, tidak tenang di dalam jiwamu. Maka orang yang masih punya iman kepada Allah, maka dia ketika melakukan satu maksiat sekecil apapun itu, haka fi nafsik, maka akan membuat hati kita tidak tenang. Selalu kita ingat, selalu kita menyesali dosa yang kita lakukan. Walaupun dosa yang kita lakukan itu hanya dosa kecil, akan tetapi orang yang masih punya iman di dalam hatinya ketika melakukan satu dosa, satu kemaksiatan, maka yang dia lakukan, maka yang dia rasakan adalah haka fi nafsi.
ada ketidaktenangan di dalam jiwanya ketika dia ingat akan dosa-dosanya. Berarti sebaliknya kata para ulama, orang yang melakukan satu maksiat, melakukan satu dosa, kemudian tidak terbersih sedikit pun di dalam hatinya penyesalan, tidak terbersih dalam hatinya, dia tidak merasa, tidak gelisah, perlu dipertanyakan kembali iman kita. Yang kedua, wa karihta ayyatalla alaihin nas. Yang kedua, orang yang berdosa itu bukan hanya jiwanya tidak tenang, pikirannya tidak tentram, akan tetapi wa karihta ayyatalla alaihin nas, ketika dia melakukan dosa itu, dia benci jika ada orang lain yang mengetahui dosa yang dia lakukan. Kalau ini yang kita rasakan masih ada, sepertinya kita bukan hanya gelisah, kita tidak mau sama sekali orang lain tahu dosa yang kita lakukan. Berarti masih ada benih-benih iman yang perlu kita pupuk kembali. Beliau menyampaikan, Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kajiannya beliau mengatakan, setelah membaca hadis ini maka kaitkanlah dengan hadis berikutnya. Apa yang beliau sampaikan? Ketika beliau ditanya, ya Syekh, bagaimana kami bisa menghindari dosa-dosa itu? Apa beliau sampaikan? Beliau mengatakan, awal mula bagaimana kita menghindarkan diri kita dari dosa-dosa itu adalah bagaimana kita mempraktekkan cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar terhindar dari kemaksiatan-kemaksiatan. Apa pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jika kalian minum air, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika kalian minum air, maka minumlah. Kita ibaratkan ini gelas, kita minum dalam bertiga tegukan. Biasa kalau kita haus sekali Pak, ada kalak deki, langsung satu kali tancap, langsung habis. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sudah memberikan kita tuntunan bagaimana menghindarkan kita dari melakukan maksiat. Apa beliau yang dicontohkan oleh Rasulullah? Jika beliau minum satu gelas, beliau membaginya menjadi 3 bahagian. Sebelum beliau minum yang bahagian yang pertama, beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, beliau minum. Setelah itu Alhamdulillah. Tegukan yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Setelah meminum lagi, Alhamdulillah. Yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim, minum lagi. Baru beliau mengatakan Alhamdulillah. Setiap mulai mau minum dari satu tegukan ke tegukan yang lain, maka beliau membaca Bismillah dan ditutup dengan Alhamdulillah. Apa sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Madamat hazihil ma hazal ma, selagi air itu yang kita minum dengan cara yang seperti itu, kata beliau, masih mengalir di dalam tubuh kita air itu, maka insya Allah Allah akan menghindarkan kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ternyata kebiasaan yang dicontohkan oleh Rasulullah bisa menghindarkan kita dari maksiat kepada Allah. Dengan kata lain, apa kata para ulama? Itulah caranya Allah melalui malaikat-malaikatnya mendorong kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan kepada Allah, ketaatan-ketaatan kepada Allah, ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita istiqamah. Kenapa di dalam firman Allah di lanjutannya mengatakan tatanazzalu alaihimul malaikah? Orang yang istiqamah itu kenapa senantiasa dipuji oleh Allah? Rabbun Allah, Tuhan kami hanyalah Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang yang istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka sepanjang istiqamahnya dia kepada agama Allah, Allah mengutus malaikat-malaikat untuk senantiasa mendampinginya. Bagi kita yang istiqamah kepada Allah, Allah utus malaikat.
senantiasa mendampingi kita, senantiasa membimbing kita. Makanya di dalam ayat mengatakan alla takhafu. Apa tugas malaikat yang diberikan oleh Allah kepada orang yang istiqamah, orang yang mendampingi orang yang istiqamah? Alla takhafu. Orang yang istiqamah akan disampaikan kepadanya alla takhafu, jangan kalian pernah takut jika istiqamah di jalan Allah. Alla takhafu, jangan kalian pernah takut. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan yang dimaksud, wahai manusia, hamba Allah yang istiqamah, alla takhafu, jangan engkau pernah takut menghadapi kerasnya kehidupan dunia, karena malaikat Allah senantiasa membimbingmu. Alla takhafu, wahai orang yang istiqamah, jangan engkau pernah takut nanti setelah mungkar wa nakir, nanti setelah malaikat maut datang menjemputmu. Alla takhafu, jangan engkau takut menghadapi kematianmu, karena sesungguhnya malaikat-malaikat Allah terus mendampingimu. Wahai hamba Allah yang istiqamah, alla takhafu, jangan engkau takut setelah matimu mengarungi perjalanan di dunia kubur, di alam kubur. Alla takhafu, jangan engkau takut menghadapinya, karena malaikat-malaikat Allah senantiasa mendampingimu. Alla takhafu, jangan kalian pernah takut ketika nanti dibangkitkan dari kubur, dikumpulkan di padang mahsyar. Alla takhafu, jangan kalian pernah takut wahai hamba Allah yang istiqamah. Di padang mahsyar nanti malaikat-malaikat Allah masih setia membimbingmu dan menemanimu. Alla takhafu, jangan kalian pernah takut wahai hamba Allah yang istiqamah, nanti ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim, bahwa malaikat-malaikat Allah masih tetap menuntun kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Itu yang diberikan Allah kepada orang yang istiqamah. Lanjutan ayat mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, jangan engkau takut dan jangan engkau pernah bersedih. Orang yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka di kehidupan dunianya senantiasa dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tahzanu, wahai hamba Allah yang istiqamah, jangan engkau pernah bersedih ketika malaikat maut datang. Maka hilangkan yang ada di pikiranmu, siapa yang akan menjaga anak-anak saya, siapa yang menjaga istri saya, siapa yang akan menjaga harta saya, dan seterusnya. Wala tahzanu, jangan engkau pernah bersedih memikirkan itu semua, karena Allah sudah menitipkan penjagaannya melalui malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, kata para ulama tafsir, orang yang istiqamah di jalan Allah ketika menghadapi sakaratul maut, maka dia fokusnya hanyalah kepada Allah, dia meninggalkan tentang yang lain. Jangan kalian pernah bersedih karena harus meninggalkan harta kalian, karena harus meninggalkan kampung halaman kalian, karena harus meninggalkan keluarga kalian ketika menghadapi sakaratul maut. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjaga semua itu. Wala tahzanu, jangan kita pernah bersedih. Orang-orang yang istiqamah itu tidak akan pernah diberikan kesedihan ketika dia menghadapi sakaratul maut, tentang siapa yang akan menjaga semua yang ditinggalkannya, termasuk keluarganya. Karena sesungguhnya Allah, fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin, yang akan menjaganya adalah Allah sendiri yang akan menjaganya melalui malaikat-malaikat Allah, sesuai dengan apa yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Jamaah subuh rahimakumullah, mudah-mudahan Allah senantiasa mengkaruniakan kepada kita istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cobalah kita mempraktikkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang selalu menang di dalam perang, yang ada di dalam pikiran kita, yang ada di dalam hati kita adalah lammah malakiyah, atau dorongan malaikat yang senantiasa mendorong kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan mudah-mudahan lamah syaitaniyah, bisikan-bisikan syaitan itu masih jauh kalah dibandingkan dorongan malaikat-malaikat Allah, karena kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan sebelumnya kami sampaikan insyaallah pagi ini kami kembali ke Makassar dan insyaallah melanjutkan perjalanan ke Kendari untuk membawakan kajian dan tausiah di sana. Jadi kami mohon pamit kepada jamaah. Terima kasih banyak, baik kepada Pak Ketua Yayasan, orang tua kita, Ketua PHBI, para asatiz, imam-imam masjid kita. Saya cuma ingin kembali menitip pesan Ustaz Ansarada, teruslah membimbing anak-anak kita. Mudah-mudahan saya juga termasuk sama tugas kita, membimbing anak-anak generasi-generasi Al-Quran, karena di pesantren sudah ada ratusan anak-anak yang kami bina. Jadi tujuan kita sama, membimbing generasi-generasi anak-anak kita. Mudah-mudahan insya Allah beliau cinta kepada Tuhannya, beliau cinta kepada Rasulnya, dan menghormati kedua orang tuanya. Dan mudah-mudahan para asatiz di sini, ustaz-ustaz kita istiqomah juga untuk menjalankan tugas-tugasnya, khususnya membimbing dengan penuh keikhlasan anak-anak kita. Kebetulan saya juga punya anak, tentunya anak saya baru 5 Pak, baru 5 anak saya. Jadi maksudnya kalau kata-kata baru itu masih ada tambahannya insya Allah. Jadi kita sama-sama membimbing anak-anak kita, dan khususnya kita mengajak kepada jamaah-jamaah kita, karena itulah lamah malakiyah tadi itu juga disertai dengan usaha, saling mengingatkan, saling memotivasi untuk senantiasa kita di ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.